Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Anbia Ihsan dengan NIM 2304045000031, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena sosiologi yang biasanya terjadi di kampus, seperti sosialisasi, penyesuaian diri, peranata sosial, stratifikasi sosial, mobilitas, ataupun perubahan sosial. Adapun diantaranya yaitu sosialisasi ialah proses di mana individu mengenal dan menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Prosesnya dimulai sejak manusia lahir dan berlangsung sepanjang hidup, serta melibatkan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, baik itu dengan keluarga, teman, maupun di masyarakat. Nah, adapun fenomena yang terjadi pada sosialisasi yang terjadi di kampus antara lain. Nah, fenomena sosialisasi yang biasa terjadi di lingkungan kampus yaitu PKKMB atau ospek, yang dimana memungkinkan mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus serta mengenal dengan sesama mahasiswa lainnya. Selanjutnya, bergabung dengan himpunan mahasiswa juga memungkinkan mahasiswa untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama, sambil mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Selanjutnya yaitu seperti diskusi kelompok, proyek bersama atau seminar dengan teman-teman merupakan bagian penting dari pembelajaran di kampus. Nah, dari kegiatan ini kita bisa belajar berkolaborasi, berbagi ide, dan menghargai perspektif orang lain. Lingkungan tempat tinggal atau kos dimana juga merupakan wadah untuk bersosialisasi, yang dimana kita dapat berinteraksi secara intensif, belajar hidup mandiri, dan membangun persahabatan yang erat dengan sesama teman kos. Interaksi dengan dosen atau dosen PA juga dapat membantu kita dalam mengembangkan intelektual serta memberikan dukungan dan bimbingan dalam perencanaan karir. Penyesuaian diri ialah proses yang mencakup respon mental dan perilaku yang melibatkan interaksi secara terus-menerus dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Adapun fenomena-fenomena penyesuaian diri yang biasa terjadi di kampus antara lain, penyesuaian yang pertama yaitu kita sebagai mahasiswa harus beradaptasi dengan beban akademik yang lebih berat dan tentunya dengan metode belajar yang berbeda sewaktu kita masih sekolah. Ini termasuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu, strategi belajar, dan menghadapi ujian serta tugas yang lebih kompleks. Nah, mahasiswa juga seringkali membangun jaringan pertemanan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di kampus, seperti bergabung di klub-klub ataupun UKM dan juga himpunan mahasiswa. Selanjutnya itu penyesuaian kehidupan mandiri, yang dimana banyak mahasiswa yang merantau ke kota-kota besar untuk kuliah, yang dimana mengharuskan kita seperti memasak, membersihkan, dan mengatur rutinitas harian sendirian tanpa bantuan dari orang tua. Juga dengan menyesuaikan diri dengan teknologi dan sumber daya yang ada. Nah, mahasiswa harus beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru dan berbagai sumber daya yang tersedia di kampus, seperti platform pembelajaran online, perpustakaan digital, dan perangkat lunak akademik. Pranata sosial adalah sistem atau norma aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Pranata sosial dapat berupa lembaga, adat istiadat, atau organisasi yang mengatur segala tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun fenomena pranata sosial yang biasa terjadi di kampus antara lain, pranata yang kerap kali terjadi di lingkungan kampus ini mencakup struktur akademik seperti jadwal kuliah, kurikulum, dan prosedur registrasi, di mana kita diharapkan untuk mengikuti aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh universitas untuk mencapai tujuan akademiknya. Mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan mahasiswa atau ekstrakurikuler juga memiliki pranata yang diatur untuk membantu memperluas jaringan sosial dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan.
Bagi mahasiswa yang tinggal di kos atau tempat tinggal di kampus seperti asrama, tentunya terdapat aturan, norma, ataupun prosedur yang mengatur kehidupan sehari-harinya, seperti jam malam, tata tertib, dan kegiatan sosial seperti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, selain pranata yang diatur secara resmi oleh kampus, terdapat juga pranata sosial yang dimana seperti kita sebagai mahasiswa BK itu dalam 1 tahun semenjak kita belum dikukuhkan menjadi mahasiswa resmi BK itu dilarang untuk memasuki kantin dan diharuskan untuk memakai pin dan juga pakaian berwarna hijau setiap hari Senin dan juga Rabu. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Penggolongan ini dapat berupa lapisan antar masyarakat menjadi kelas-kelas sosial seperti kelas atas, menengah, ataupun kelas bawah. Perbedaan mendasar antara posisi sosial yang satu dengan yang lain mewujudkan dirinya dalam bentuk perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Adapun stratifikasi sosial yang biasa terjadi di kampus seperti fenomena-fenomena antara lain, biasanya mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang lebih kuat memungkinkan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya akademik seperti buku, bahan studi tambahan yang dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka. Biasanya merupakan anak dari seorang pejabat ataupun dosen-dosen yang terdapat di kampus. Mahasiswa yang berasal dari kelompok sosial atau ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan juga untuk mampu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang membutuhkan biaya tambahan seperti perjalanan lapangan, seminar, atau konferensi, sementara mahasiswa yang lain mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Mahasiswa yang berasal dari kelompok sosial tertentu mungkin mengalami stratifikasi sosial dalam pengalaman sosial mereka di kampus. Mereka dapat membentuk lingkaran pertemanan atau komunitas yang lebih terbatas berdasarkan pada faktor-faktor seperti kesamaan budaya, status ekonomi, atau keanggotaan dalam organisasi tertentu. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Perpindahan ini dapat berupa perubahan status sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat, termasuk perubahan status sosial yang dialami oleh individu dalam suatu generasi atau antar generasi. Adapun fenomena mobilitas sosial yang biasa terjadi di kampus antara lain, fenomena mobilitas sosial diantaranya yaitu mahasiswa yang dari latar belakang ekonomi yang berbeda dapat mengalami mobilitas sosial melalui pendidikan, di mana mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan berhasil memperoleh beasiswa atau bantuan keuangan dapat meningkatkan status sosial mereka dengan mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya, KIPK yang diserahkan kepada mahasiswa yang kurang mampu yang diberikan oleh universitas. Selanjutnya, di kampus mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengalami mobilitas sosial dalam konteks kepemimpinan. Mereka yang awalnya tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan tetapi kemudian terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menduduki posisi kepemimpinan dapat mengalami kenaikan status sosial dan pengaruh di antara rekan-rekannya yang lain. Mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda dapat mengalami mobilitas sosial dengan beradaptasi dengan budaya kampus yang dominan. Contohnya, budaya Bugis ketika mereka merantau ke Makassar, otomatis mereka harus beradaptasi dengan budaya yang berada di Makassar. Dari yang awalnya merasa canggung atau terisolasi karena perbedaan budaya, dapat belajar untuk berinteraksi dengan baik di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Program magang, kesempatan kerja paruh waktu, atau keterlibatan dalam proyek riset dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengalami mobilitas sosial ekonomi. Mereka yang awalnya mengalami kesulitan keuangan tetapi kemudian berhasil mendapatkan penghasilan tambahan atau kesempatan untuk membangun keterampilan dapat meningkatkan status ekonomi mereka.
Nah, yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah peralihan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Adapun fenomena perubahan sosial yang biasa terjadi di kampus antara lain, kampus seringkali menjadi pusat adopsi teknologi baru dalam pendidikan, misalnya penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi mobile untuk pembayaran SPP kampus, atau teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh telah mengubah cara pengajaran dan pembelajaran di kampus. Kampus adalah lingkungan yang dinamis di mana budaya dan nilai-nilai sosial terus berkembang, misalnya perubahan dalam pola komunikasi, gaya berpakaian, atau preferensi musik dan hiburan dapat tercermin dalam kehidupan kampus. Contoh di pola komunikasi yang awalnya saya berbahasa Bugis, lama-kelamaan menjadi terbiasa dengan bahasa atau budaya yang terdapat di Makassar. Kampus seringkali menjadi tempat di mana gerakan sosial dan politik terus berkembang. Mahasiswa dapat memobilisasi untuk mendukung isu-isu seperti lingkungan, politik, atau kesetaraan rasial yang dapat mencerminkan perubahan sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Kampus seringkali menjadi tempat eksperimen untuk inovasi dalam pendidikan, seperti metode pengajaran yang baru, program pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Perubahan ini dapat menciptakan transformasi dalam cara mahasiswa belajar dan berkembang. Nah, yang terakhir yaitu konsep pendidikan ideal. Pendidikan ideal mengakomodasi kebutuhan dan keberagaman individu tanpa membedakan berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau status sosial. Adapun menurut Raden Ajeng Kartini yang merupakan salah satu tokoh filosofis pendidikan di Indonesia, konsep pendidikan ideal pendidikan untuk kesetaraan gender. Misalnya, Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk membebaskan perempuan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakadilan. Adapun gap yang biasa terjadi dalam fenomena kampus seperti perbedaan status sosial atau strata sosial, di mana biasanya lebih mementingkan orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada orang yang memiliki kekuasaan lebih rendah. Orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi biasanya didahulukan. Dan juga untuk kesetaraan gender pada pemilihan ketua organisasi atau ketua kelas, biasanya banyak yang memilih laki-laki karena dianggap perempuan masih kurang mampu untuk memimpin organisasi atau sekelompok orang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.